Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Bahkan ya, grillnya politik Kaisang begitu ya. Sisir relawan Jokowi buat dukung PSI di pemilu di 2024. Wow, ada apa begitu kan? Ya, pasti PDIP gigit jari begitu ya. Mengapa PDIP bisa gigit jari? Karena pendukung-pendukung dari PDIP ya ternyata itu banyak relawan-relawan dari Pak Jokowi begitu kan. Kalau relawan-relawan Pak Jokowi kemudian diambil mereka oleh Kaisang ya untuk begitu kan ya memenangkan PSI untuk bersaing di parlemen, bisa saja kemungkinan itu terjadi begitu kan. Lantas ini menjadi gebrakan pada PDIP begitu sebenarnya begitu kan ya. PDIP jangan tinggal diam masalah kondisi hari ini begitu kan. Karena ini sebagai partai penguasa masa kalah sama bocil, kan begitu logikanya begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa Pak Jokowi pasti ada peran begitu kan ya. Bagaimana anaknya menjadi ketua umum di situ begitu kan. Lihat saja komentar-komentar apa namanya Helme Felis, komentar-komentar yang lain menganggap bahwa wah, ini mungkin Kaisang ini begitu kan dipersiapkan untuk pemilu di 2024. Bagaimana ya PSI itu bisa lolos di parlemen. Bisa saja seperti itu begitu kan. Kalkulasi politiknya seperti itu begitu. Ya daripada tidak punya kontrol ya Pak Jokowi misalnya begitu kan ya. Ya karena anaknya tidak ada di ketua umum bisa saja begitu. Karena sering mengatakan bahwa Bu Mega mengatakan wah ini petugas partai. Tidak mungkin Pak Jokowi itu menjadi ketua umum DPD-EP begitu kan ya. Tidak mungkin begitu kan. Padahal peran penting dari Pak Jokowi sekarang sudah melihat kalkulasinya bagaimana. Saya ini harus berkuasa lagi walaupun saya tidak secara langsung menjadi presiden, setidaknya begitu kan menjadi ketua umum partai begitu kan. Setidaknya anak saya. Kan begitu logikanya begitu. Jadi ibaratkan ya Pak Jokowi ini punya senjata hari ini begitu kan ya. Punya senjata bagaimana untuk menembak dar-dar ya. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ya Kaisanglah diperankan di situ begitu kan. Ya bisa saja nanti Gibran dipasangkan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, gubernur Jawa Tengah dan sebagainya begitu kan. Itu senjata awal mereka begitu. Kalau Kaisang di posisi ketua umum lalu kemudian Gibran menjadi apa namanya gubernur, maka disiapkan untuk tahun depan. Ya, inilah dinasti politik yang kemudian dimainkan mereka begitu ya. Tetapi kita tunggu saja bagaimana nasib mereka ya. Yang namanya dinasti itu begitu kan tidak seharusnya ya menjadi apa namanya menjadi kemenangan begitu, pasti ada runtuhnya mereka begitu. Tapi tunggu saja begitu karena yang namanya dinasti ya di era demokrasi ini tidak bisa mereka begitu ya. Bahkan ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Bahkan dia mengatakan ini, ayo gens ya, jangan pada dungu ya. Jangan mau dibodohi masa depan kalian taruhannya. Wow, mulai ini begitu ya. Kegonyolan paling konyol ya. Kasihan kader PSI yang selama ini coba jadi penonton ya. Saya kira juga tidak lolos begitu walaupun Kaisang menjadi apa namanya menjadi ketua umum PSI begitu kan apa? Karena PDIP itu begitu kan ya melihat dari strategi-strategi yang ada dari PSI, bagaimana suara-suara PDIP itu akan kembali kepada PSI. Dengan cara apa? Dengan cara relawan-relawan Pak Jokowi diajak gabung kepada PSI begitu kan. Itu kan jelas di situ. Ini bisakah ya Kaisang ya mengkapitulasi potensi kekuatan relawan pendukung ya bapaknya menjadi pemilih PSI adalah pertanyaan menarik. Saya kurang yakin kecuali saya tegas ada pernyataan sikap dari Presiden Jokowi untuk dukung atau pemilih PSI. Namun ini hampir mustahil dilakukan begitu. Ya, yang namanya politik itu tidak ada yang mustahil, mereka gampang mereka begitu kan ya. Ya bisa saja Pak Jokowi bisa-bisa seolah-olah pro terhadap Bu Mega, pro terhadap PDIP, tapi pada di belakang mereka bermain bagaimana caranya ya PSI itu bisa lolos di parlemen begitu dengan kepemimpinan Kaisang begitu kan. Tidak mungkin kalau hanya mengandalkan Kaisang menjadi ketua umum lalu kemudian tiba-tiba menjadi terpilih di DPR, di DPR begitu kan ya, di DPR RI. Saya kira tidak bisa mereka begitu ya, kecuali memang punya uang banyak begitu, tokoh masyarakat begitu kan. Tetapi ini kan anaknya ke presiden begitu ya, pasti ada peran dari orang tua begitu kan. Lantas PDIP mengapa diam begitu saja begitu kan? Jangan diamlah dong begitu kan. Sebagai partai besar yang berkuasa mereka, kita harus tunjukkan mereka begitu kan. Ya kan begitu logikanya seharusnya begitu. Wah kalau seperti ini terus begitu, bahkan ya pendukung-pendukung dari yang di bawah simpatisannya yang kemudian ya mendukung PDIP yang jelas-jelas itu adalah relawan Pak Jokowi mungkin bisa beralih dukungan begitu ya. Itu menjadi catatan penting begitu ya. Jangan tinggal diam mereka begitu. Ini
Bahkan ya gerialnya politik Kaisang, sisir relawan Jokowi buat dukung PSI di pemilu di 2024 ya. PDIP bisa gigit jari mereka begitu ya. PDIP besar itu karena mungkin ya di satu sisi karena berkat dari ya pendukung-pendukung Pak Jokowi begitu. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep mendatangi ya relawan Presiden Joko Widodo. Organisasi relawan Jokowi yang didatangi pertama yakni Barisan Relawan Jokowi, Barisan Bara JP di Pulau Gadung. Hari ini begitu Kaisang mendatangi arus bawah Jokowi dan relawan Jokowi yang di markas di Cilandak, Jakarta Selatan. Bayangkan begitu, semuanya diturunkan begitu. Semuanya dijajaki oleh Kaisang begitu. Wajar begitu. Ya mau gimana? Mau menegur PDP? PDP tidak bisa menegur Kaisang begitu kan. Ya ngapain kita mengurusi dapur orang? Seharusnya yang ditegur itu adalah Pak Jokowi mereka begitu kan. Ya ini. Kaisang mendatangi arus bawah Jokowi, ABJ relawan Jokowi yang di markas di Cilandak. Di markas ABJ ini Kaisang dijamu minuman dan makanan sederhana, pisang goreng dan kopi. Kaisang juga sempat dia diberi jaket putih dengan logo ABJ di dada kiri. Ya kedatangan Kaisang dan relawan Jokowi untuk mengajak para pendukung ya sang ayah agar merapat dan membantu PSI. Itu kan sudah jelas mereka begitu. Gimana begitu PDIP hari ini? Apakah hanya tinggal diam? Apakah hanya jadi penonton saja begitu kan? Ya katanya orang hebat di situ di dalamnya begitu kan? Mana si Adian? Mana si yang lain di situ begitu? Mama Bang Pacul begitu kan ya? Pada hakikatnya Hasto mana begitu kan? Ini jangan tinggal diam mereka begitu. Suara Anda sebenarnya begitu mau diambil begitu. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada hakikatnya pendukung Pak Jokowi tentu pro terhadap PDIP begitu kan. Tetapi sekarang kalau pendukung-pendukung Pak Jokowi lalu kemudian diambil oleh PSI, maka PDIP akan mengalami gridnya akan turun ya, tidak berkuasa lagi di parlemen begitu kan. Kita buktikan aja, jangan-jangan PSI yang paling menonjol. Kira-kira kan seperti itu begitu. Makanya jangan tinggal diam mereka begitu ya. Bahkan dukungan ABJ terhadap Kaisang dan PSI ditandai dengan penandatangan piagam oleh Michael dan Kaisang di markas ABJ Cilandak, Jakarta Selatan ya. Ini menarik begitu kan ya. Ya bisa gigit jari PDIP begitu. Tapi menurut saya pribadi jangan tinggal diam. Si Hasto seolah-olah pro terus begitu kan ya. Berikanlah kritikan kepada Kaisang, berikanlah kritikan kepada Pak Prabowo begitu, kepada Pak Jokowi begitu kan ya. Organisasi relawan Jokowi yang didatangi pertama kali Barisan Relawan Jokowi Presiden Bara JP yang di Pulau Gadung. Hari ini Kaisang mendatangi arus bawah Jokowi ABJ relawan Jokowi yang bermarkas di Cilandak ya. Di markas ABJ ini Kaisang dijamu minuman dan makanan sederhana, pisang goreng ya katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan Ketua Umum ya DPP Bara JP Ujian Gateh Pate yang menyatakan pihaknya bakal mendukung perjuangan politik Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Wah, sudah jelas kan mereka begitu afiliasinya kemana. Bayangkan begitu ya. Dan bahkan ini kenapa sih ke PSI begitu kan? Bisa saja yang mulai dimainkan oleh Pak Jokowi begitu. Yang namanya anak itu sampai kapanpun di partai apapun pasti dia dukung. Yang namanya anak gimana begitu kan? Budaya-budaya Indonesia seperti itu kan logikanya begitu kan? Anak keluarga sepupu begitu kan? Pasti lihat saja di instansi-instansi yang lain begitu. Kalau punya orang dalam, kakak, saudara atau siapa gampang masuk di situ begitu kan? Inilah sebagai simulasi saja begitu. Dan pada akhirnya PDIP jangan tinggal diam. Tegurlah Pak Jokowi di situ begitu kan. Kali ini kan relawan Pak Jokowi ini sebenarnya potensi pro terhadap PDIP begitu kan. Kalau sekarang gimana begitu ya. Ini juga menjadi dampak kepada PDIP selama ini begitu ya. Kenapa sekarang ya tidak diam? Ya mungkin PDIP ya ingin merasa bahwa Pak Jokowi masih menginginkan PDIP atau PDIP masih menginginkan Pak Jokowi begitu. Dan pada akhirnya permainan-permainan seperti itulah yang kemudian ya menjadi cikal bakal bahwa harus hati-hati mereka begitu ya. Jadi ketua umum di situ begitu ya, banyak spekulasi di situ. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.